Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah teknik melakukan hipnosis kepada diri sendiri. Ya tentunya karena setiap orang unik, jadi cara untuk masuk, metode untuk masuk ke dunia internal itu juga bisa jadi unik. Sehingga ketika saya men-sharingkan banyak teknik untuk masuk ke dunia internal atau menghipnosis diri sendiri, begitu, berharap ada salah satu yang bisa digunakan dan efektif, salah satunya, begitu. Jadi berharap ini bisa mudah untuk diterapkan, dipraktekkan, dan cocok untuk yang menyaksikan video ini, yang masih mencari cara untuk bagaimana menghipnosis diri sendiri masuk ke dalam dunia internal, masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Teknik ini saya dapatkan, saya pelajari di Erickson and Hypnosis, di kelas Erickson and Hypnosis, dan ya sedikit dimodifikasi karena biasanya ini digunakan untuk membimbing orang lain. Nah, ini digunakan untuk diri sendiri. Teknik ini saya adaptasi dari teknik My Friend Jones ya, di dalam teknik Erickson and Hypnosis. Nah, dan juga perpaduan dengan sahabat virtual juga, gitu. Perpaduan dengan sahabat virtual atau virtual assistant, gitu. Nah, di sini kita akan menciptakan, gitu ya, tanda kutip ya, menciptakan sahabat virtual ataupun virtual assistant yang akan membantu kita untuk masuk ke dunia internal atau masuk ke kondisi hipnosis, gitu, masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita menghadirkan sosok ya, menghadirkan sosok. Tentunya ini dalam bentuk virtual ya, di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, begitu. Kita menghadirkan sebuah sosok, satu sosok begitu yang membuat kita itu lebih nyaman untuk kita mengikuti sosok tersebut, begitu. Terkadang dalam proses memasuki kondisi hipnosis ketika dibimbing oleh orang lain, terkadang memang ada cocok tidak cocok, begitu. Itu berpengaruh, begitu. Sosok seseorang yang membimbing kita ke kondisi hipnosis, selain teknik-teknik ya, selain jam terbang, begitu, juga sosoknya juga cukup berpengaruh, begitu. Nah, sebetulnya teknik ini juga banyak banyak digunakan oleh orang-orang zaman dahulu, begitu ya. Maksudnya yang mirip-mirip, begitu, yang mirip-mirip dengan ini itu banyak yang sudah menggunakan, yaitu menghadirkan seseorang, begitu, seorang guru, begitu, seorang orang tua, begitu, orang yang dianggap memiliki otoritas, begitu. Kemudian berkomunikasi dengan sosok tersebut, dengan orang tersebut, untuk misalnya kita memiliki persoalan, kemudian kita berkomunikasi seolah begitu, atau bahkan dalam proses penyembuhan. Nah, ini pun pernah saya terapkan begitu pada klien-klien saya, juga pada contoh ketika saya menterapi orang tua saya, menterapi bapak saya, begitu. Nah, terkadang kan masih ada gap ya antara saya sebagai anak dengan kepada orang tua, begitu, atau seorang yang kita anggap memiliki otoritas. Sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, gap tersebut, begitu, bahwa saya seorang anak, begitu, ketika orang tua mendengar saya, begitu, sebagai anak, begitu, bapak saya mendengar saya sebagai anak yang sedang membimbing ke kondisi hipnosis, mungkin ada sedikit gap ya, begitu. Artinya kadang masih memposisikan sebagai anak, bukan sebagai profesional hipnoterapis ya. Berbeda jika kita menghadapi klien, begitu. Nah, untuk meminimalisir gap tersebut, saya menggunakan sosok
abah begitu. Sosok abah itu sosok kakek saya, begitu, orang tua dari bapak saya begitu. Jadi saya dalam proses membimbing bapak saya menghadirkan sosok kakek, begitu, sosok kakek, dan saya melalui kakek meminta untuk melakukan ataupun membimbing bapak saya begitu, untuk masuk ke dunia internalnya, bahkan dalam proses terapinya. Dan ya bukan kebetulan dalam proses penyembuhan juga, karena memang sosok beliau memiliki otoritas ya menurut bapak saya begitu, sampai bahkan ke bawah mimpi begitu, sosok bertemu dengan abah begitu, dalam proses penyembuhan. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut begitu, hal ini sebetulnya sudah biasa dilakukan begitu, menghadirkan sosok tertentu. Nah, di sini kita memanfaatkan hal tersebut, sumber daya tersebut ataupun ya metode tersebut untuk menghipnosis diri kita sendiri. Boleh pasangan misalnya, boleh seorang guru, boleh sahabat, teman begitu, siapapun begitu. Kita niatkan untuk menghadirkannya dan membimbing kita. Jadi bagaimana caranya? Pertama, tentunya persiapkan tempat dan waktu yang aman dan nyaman, begitu. Persiapkan tempat, waktu yang aman dan nyaman, dan hindari sesuatu yang bisa mengganggu proses dari masuk ke dunia internal kita atau masuk ke kondisi hipnosis. Hindari hal yang mengganggu, misalnya jika kita merasa ingin ke belakang begitu ya, untuk jika tiba-tiba nanti di pertengahan jalan ketika kita masuk ke dunia internal kemudian kita merasa mau ke belakang, ke toilet begitu, bisa mengganggu ya. Sebelum melakukan hal tersebut, sebelum melakukan proses masuk ke dunia internal atau masuk ke kondisi hipnosis, ya silakan untuk ke toilet terlebih dahulu sebelumnya begitu, sehingga ketika proses benar-benar sudah tidak ada hal yang menghalangi. Misalnya ikat pinggang, celana yang terlalu ketat misalnya begitu, itu jika bisa memungkinkan mengganggu, silakan hindari hal tersebut, menggunakan pakaian yang bisa mengganggu proses begitu. Jadi meminimalisir hal-hal yang bisa mendistraksi kita dalam proses masuk ke dunia internal begitu. Nah, setelah siap semuanya ya, waktu, tempat ya, situasi sudah siap, silahkan duduk di tempat yang aman dan nyaman tersebut. Nah, niatkan bisa mulai dengan menyadari nafas terlebih dahulu. Rasakan nafas, sadari saja dulu. Nah, kita bisa dimulai dengan berdoa. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah ya Allah untuk diri ini bisa memasuki dunia internal, memasuki diri ini, begitu, masuk ke dalam batin, masuk ke dalam hati, begitu. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, seperti halnya saat hamba sedang tidur, Engkau yang memegang jiwa hamba, Engkau yang menjaga hamba. Izinkanlah ketika hamba memasuki dunia internal hamba, izinkanlah untuk Engkau jaga diri ini. Begitu. Niatkan bismillah, memohon kepada Allah untuk Allah jaga diri ini, dan memohon kepada Allah untuk bimbing masuk ke dunia internal dan membawa manfaat untuk diri ini ketika masuk ke dunia internal, bertemu dengan diri kita, bertemu dengan apapun yang ada di dalam diri kita, termasuk jiwa kita, hati kita, begitu. Memohon petunjuk kepada Allah, memohon bimbingannya. Nah, setelah semakin siap, silakan sadari nafas, kemudian niatkan. Boleh jadi tidak selalu harus tervisualisasi ya, boleh hanya terdengar saja atau terasa saja. Bagus-bagus multisensori, bisa melihat, mendengar, dan merasa. Jadi menghadirkan sosok tersebut itu tidak harus selalu terlihat di dalam benak kita ya, begitu. Bisa juga suaranya. Kalau orang yang cenderung dominan auditori, bisa saja suaranya yang terdengar. Misalnya saya menghadirkan sosok bapak saya misalnya begitu.
Bismillah, izinkan saya untuk menghadirkan sosok bapak saya. Nah, kemudian tiba-tiba terdengar suara bapak saya memanggil misalnya begitu. Kalau kita auditori dominannya, maka lebih cenderung langsung terdengar suara. Misalnya ternyata tidak ada visual, ternyata tidak bisa melihat begitu, membayangkan begitu, tidak bisa mendengar. Ternyata cenderung kinestetik, merasakan, nggak apa-apa, hanya merasakan saja. Misalnya merasakan sosok tersebut menyentuh, begitu, membelai. Misalnya sosok seperti sosok seorang ibu, begitu. Dengan belayan ini menghantarkan diri ini masuk ke kondisi relaksasi. Bahkan seperti sedang saat masih kecil, dibelai rambutnya, diusap-usap. Ingat ketika masih kecil, diusap rambutnya di pangkuan sosok tersebut, misalnya ibu begitu. Biarkan larut masuk ke dalam diri. Sosok ibu, sosok ayah, bapak, sahabat, teman, niatkan untuk menghadirkannya. Bisa yang terlihat, bisa terdengar suaranya, dan bisa terasa. Bisa salah satunya, atau lebih bagus lagi jika semuanya muncul begitu. Ada wanginya, mungkin bisa jadi begitu, khas dari parfumnya begitu. Nah, setelah hadir tadi begitu, kita niatkan, kalau misalnya tadi kinestetik, bisa jadi kita nyaman disentuh. Kalau kita cenderung dominan auditori, kita mendengar suaranya. Dia sedang membimbing kita untuk relax. Silahkan bagaimana biasanya sosok tersebut berkomunikasi dengan kita, tapi kita bisa meng-create, membangun di mana sosok tersebut itu membimbing kita untuk memasuki ke dunia internal. Misalnya, silahkan kamu sekarang relax, sadari nafas kamu gitu. Sosok tersebut itu bilang seperti itu, menyampaikan seperti itu ke kita. Silahkan untuk kamu mengizinkan diri kamu memasuki kondisi relax, masuk ke dunia internal, dengan memohon bimbingan dari Allah, memohon petunjuk kepada Allah untuk memasuki dunia internal. Silahkan kamu ikhlas, pasrah. Misalnya sosok tersebut itu menyampaikan seperti itu kepada diri kita, gitu. Dan ketika sudah kita merasa larut dan nyaman, kita bisa memasukkan sugesti. Sugesti kita menggunakan teknik direct suggestion terlebih dahulu saja ya, sugesti secara langsung. Mulai saat ini kamu semakin tenang, hidup kamu semakin bahagia, tubuh kamu semakin sehat, kehidupan kamu semakin berkah, dilimpahi rezeki, dilimpahi keberkahan, ketenangan jiwa kamu, hati kamu. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu semakin bahagia, kamu semakin nyaman. Lepaskan semua hal yang memperdaya diri kamu. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ikhlaskan, pasrahkan. Nah, jika sudah menanamkan sugesti, selanjutnya bayangkan sosok tersebut membimbing kita untuk membuka mata kembali. Dan sebentar lagi kamu buka mata dalam keadaan nyaman. Di hitungan ke-10 kamu buka mata ya. 1, 2, rasakan setiap keluar masuknya nafas. 3, 4, 5, 6. Di hitungan ke-10 buka mata. 7, 8, 9, dan bersiap untuk buka mata dan bangun. 10. Nah, kita buat program seperti itu. Jadi sosok
hipnoterapis gaib lah begitu, kita bisa menamakannya hipnoterapis gaib. Ya sosok hipnoterapis gaib itu bisa jadi orang tua kita, sahabat kita, guru kita begitu, atau sosok yang kita idolakan boleh juga. Misalnya ada sosok yang kita idolakan begitu ya, siapa begitu, kemudian ya membayangkan sosok tersebut membimbing ke kondisi relaksasi, masuk ke kondisi yang sangat nyaman, kemudian membiarkan dia menanamkan sugesti ke dalam hati kita begitu, dan berharap ini bisa menjadi salah satu metode ya yang cocok untuk dipraktekkan dan mudah untuk dipraktekkan, dan berharap bermanfaat tentunya, mendapatkan kemudahan dari Allah ya, mendapatkan keberkahan, dan tentunya ini menjadi jalan untuk proses pemberdayaan diri. Berharap ini bermanfaat. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.